Halo, selamat datang di kelas Investasi 101 bersama saya Muhammad Tamamana. Eh, saya adalah young investor dan juga entrepreneur. Saya di sini young investor karena selain saya young, saya juga masih baru juga di dunia investasi, baru 1 tahun ini. Jadi saya hitungannya adalah eh, angkatan corona. Jadi investasinya ini angkatan corona. Saya menyebut diri saya juga di sini investor dan nama kelasnya di sini adalah kelas investasi. Artinya eh, ini nanti berbeda ya dengan trading kayak gitu. Kalau trading nanti sifatnya lebih cepat penjualannya, jadi mungkin bisa beli pagi jualnya sore atau mungkin beli hari ini besok dijual. Nah, karena di sini adalah kelasnya investasi, jadi lumayan take time ya kayak gitu. Jadi akan memakan waktu yang cukup lama dan mungkin salah satu syarat buat teman-teman yang nanti akan berlanjut mengikuti kelas ini adalah bersabar. Uh, Kemudian saya juga entrepreneur teman-teman, saya kebetulan adalah founder dan juga director di LKPB Indonesia, Lembaga Kajian dan Pengajaran Bahasa, uh, suatu lembaga yang berfokus pada pengajaran dan juga pengkajian bahasa, terutama bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Oke, di sini kita akan berdiskusi, nanti akan ada beberapa episode, akan ada beberapa pertemuan yang kita akan belajar bareng-bareng tentang investasi. Di pertemuan ini, di kelas ini, kita akan berbicara investasi. Tadi saya sudah jelaskan ya sedikit nanti perbedaannya dengan trading. Saya pernah trading juga, tetapi agak kurang agak kurang sreg kayak gitu. Nah, saya lebih sukanya lebih ke investasi. Dan di sini saya akan mencoba mentransmisikan apa yang sudah saya pelajari setahun ini belakangan kepada teman-teman, dan kita akan berdiskusi juga nanti di grup WA di bawah sini ya, nanti di deskripsi akan saya taruh linknya, mungkin teman-teman yang tertarik bisa masuk dan kita bisa berdiskusi belajar bareng tentang investasi ini. Kelas ini teman-teman sangat cocok buat teman-teman yang mungkin masih muda, masih kuliah atau mungkin masih sekolah SMP, SMA kayak gitu, yang sudah mungkin dari kecil udah lihat berita bisnis kayak gitu ya, lihat apa namanya saham-saham kayak gitu, tapi ya cuman lihat aja tapi nggak paham kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mulai tertarik pengen belajar dari dasar, nah ini adalah kelas yang tepat buat teman-teman bisa ikut. Jadi selamat datang di kelas Investasi 101. Di pertemuan pertama ini kita akan berdiskusi teman-teman tentang mengapa harus berinvestasi. Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk dalam investasi, dan yang ketiga adalah dari mana kita mulai berinvestasi. Tiga pertanyaan ini mungkin yang sering terngiang-ngiang ya di teman-teman pemula kayak gitu, teman-teman yang mungkin masih meraba-raba bagaimana sih dunia investasi kita, bagaimana sih cara agar kita bisa ikut menyelam di dunia investasi. Oke, kita akan mencoba ke pertanyaan yang pertama, mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah mengapa kita harus berinvestasi. Di sini ada gambar ilustrasi teman-teman, ada dua gambar di sini. Yang sebelah kiri adalah iklan KFC ya, tahun 1987, yang sebelah kanan adalah perbandingan makanan favorit kita waktu SD, telur gulung. Zaman dulu sampai sama zaman sekarang itu jelas berbeda. Nah, kenapa kita harus berinvestasi? Salah satu alasannya adalah ini teman-teman. Kalau kita lihat di iklan KFC ini ya, di iklan KFC ini kita lihat hanya 2.200, yang tahun 1987, hanya dengan 2.200 kita sudah bisa makan paha, dada, kemudian dapat minuman ringan juga, dapat French fries sebanyak ini.
tahun 1987. Nah, saya pun 1987 belum lahir tuh. Jadi, zaman dulu sebagaimana orang-orang tua kita dulu pernah bilang ya, zaman dulu itu enak, uang sedikit aja udah bisa beli banyak. Sama juga halnya dengan, telur gulung ini teman-teman, harganya dulu sewaktu saya SD, eee, lulus tahun 2009 tuh. Dulu saya masih ingat kelas 6 SD itu uang saku saya itu Rp5.000. Itu dulu Rp5.000 udah kenyang ya, udah bisa makan macam-macam, udah bisa beli macam-macam. Harga satu tusuk telur gulung ini itu harga dulu Rp100. Ini harganya sama dengan, saya dulu. Di tempat saya juga dulu harganya Rp100 tusuk. Tapi sekarang kalau kita ada anak SD, kita kasih uang saku Rp5.000 protes. Karena uang Rp5.000 zaman sekarang itu sudah nggak bisa beli apa-apa. Karena, kita lihat saja lah ini telur gulung sekarang harganya 1.000 per tusuk, mungkin di beberapa tempat sudah ada yang 1.500 atau mungkin 2.000. Artinya, uang ketika seiring berjalannya waktu itu akan terus mengalami yang namanya pelemahan nilai. Pelemahan nilai mata uang ini sering kita sebut sebagai inflasi. Jadi, bukan salah rezim atau bukan salah siapa-siapa, pelemahan nilai mata uang ini memang proses alami ya, proses ekonomi kayak gitu ya, dan, banyak sekali faktor yang menentukan kenapa inflasi ini bisa terjadi. Kenapa, uang yang dulunya Rp1.000 udah kenyang, dapat macam-macam, sekarang cuma dapat, eee, 1 tusuk telur gulung. Nah, di sini ada ilustrasi teman-teman bagaimana inflasi telah mengubah harga secangkir kopi sepanjang waktu ya. Dari tahun 1970 di Amerika sana itu harga secangkir kopi itu harganya cuma $1/4 atau 25 sen. Tambah terus 1980 dia tambah mahal ya, jadi 45 sen, kemudian 90 dia 75 sen, sampai 2019 kemarin itu, sudah $1.60, hampir 60 sen. Kalau sekarang mungkin 2021 mungkin udah naik lagi, mungkin sudah hampir mau $2. Nah, inflasi ini yang menyebabkan, eee, mata uang yang kita nilai mata uang yang kita simpan sekarang itu, nilainya akan berkurang, seiring berjalannya waktu. Misalkan dulu ada orang tua kayak gitu ya, kalau orang tua dulu kan punya uang banyak biasanya dikarungin, disimpan di bawah, kasur kayak gitu. Nah, pas udah mau meninggal kemudian dikasih wasiat anaknya, "Nak, ada uang di bawah kasur Rp2.000.000," zaman dulu. Kemudian pas orang tuanya meninggal, anaknya buka kan warisannya, dibuka bener Rp2.000.000. Nah, dulu mungkin pas zaman orang tuanya dipikir Rp2.000.000 itu udah bisa dapat macam-macam, udah bisa beli motor, udah bisa beli sapi. Tapi ketika anaknya membuka uang Rp2.000.000 itu zaman sekarang, buat beli laptop aja udah nggak cukup ya kan. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kita itu harus berinvestasi. Dengan investasi teman-teman, kita akan bisa menjaga nilai mata uang kita. Rp2.000.000 zaman dahulu itu bisa mungkin bernilai 5 jutaan kalau zaman sekarang, tergantung tahunnya ya, tahun berapa ya. Jadi gitu, kita harus mulai sekarang memikirkan uang yang sudah kita miliki sekarang agar bisa cukup untuk, anak cucu kita nanti, itu juga harus diinvestasikan, nggak bisa hanya disimpan di lemari, ditaruh ke brankas kayak gitu, kemudian simsalabim, eee, akan cukup untuk 7 turunan. Nah, itu agak khayal, gitu. Nah, setelah kita tahu bagaimana kenapa kita itu harus berinvestasi teman-teman, kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih kita itu berinvestasi? Bagaimana kita menjaga nilai mata uang kita yang, setiap tahunnya itu terus mengalami penurunan nilai. Kalau orang-orang tua zaman dulu yang, sudah visionaris ya, sudah memiliki pandangan ke depan,
itu mereka akan menyimpan uangnya tidak di bawah kasur, teman-teman. Tetapi ada yang beberapa ditaruh di properti kayak gitu. Jadi properti itu juga salah satunya adalah bentuk investasi. Jadi orang-orang tua dulu yang punya tanah banyak, ya salah satunya beli tanah itu juga bagian dari investasi. Beli tanah banyak, kemudian dibuat rumah, nah rumahnya dibuat kontrakan atau kos-kosan. Diem aja di rumah dia zaman sekarang, nggak usah kemana-mana, uang akan mengalir terus. Itu juga nanti masuknya ke passive income juga. Jadi ketika dia zaman dulu mungkin bangun rumah sekitar berapa puluh juta, ketika kita hitung valuasinya sekarang, harganya juga nggak hanya 10 juta kan per rumah, mungkin sudah sampai ratusan juta hingga mungkin miliaran kalau di kota-kota besar. Harga satu petak tanah mungkin tahun 1980-an itu berapa juta saja, mungkin kalau zaman sekarang, kalau teman-teman ada di kota-kota besar ya, di Semarang, di Jakarta, di Surabaya, satu petak tanah udah miliaran. Nah, ini salah satu bentuk investasi yang tradisional ya, menggunakan properti. Ada juga teman-teman orang tua kita yang cara-cara tradisional, banyak sih anak-anak muda juga yang menginvestasikan uangnya itu melalui deposito. Jadi mereka menabung di bank dengan jangka waktu tertentu, kemudian ketika sudah jatuh pada temponya, sudah jatuh pada tanggalnya itu kemudian diambil. Nanti ada berapa persen bunga nanti. Istilahnya kalau orang Jawa nyebutnya manak, jadi uangnya itu beranak. Jadi kalau dia mendepositkan 5 juta, nanti mungkin bertambahnya menjadi 5 juta berapa kayak deposito. Ini juga salah satu bentuk investasi. Kemudian ada lagi, ada lagi yang udah agak modern ya, udah model-model nggak yang nggak tradisional ya. Ada lagi yang namanya investasi dalam bentuk emas. Jadi harga emas itu setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, teman-teman. Harga emas orang tua kita dulu, mungkin waktu orang tua kita menikah, ketika kita jual ya, jangan coba-coba jual tapi. Kalau kita mungkin coba cek harganya sekarang, itu udah kenaikannya udah berapa persen. Gitu. Jadi emas juga adalah salah satu bentuk kita menjaga nilai uang kita. Jadi kalau dulu emas itu harganya 30.000 udah cukup ya tahun berapa, 30.000 udah bisa beli emas. Sekarang 30.000 udah nggak cukup. Buat beli emas sekarang harganya 920 ribuan per gram. Mungkin di masa depan akan tambah mahal, mungkin bisa sampai 2 juta, 3 juta per gram. Makanya teman-teman yang ingin menjaga mata uangnya tadi bisa salah satunya berinvestasi emas. Ada juga yang selanjutnya adalah saham. Nah, ini saham teman-teman. Ini kalau lihat mungkin teman-teman yang nggak suka ekonomi atau nggak suka angka, nggak suka matematika, ini udah trauma ya lihatnya. Ini ada angka-angka, ada naik, ada turun. Nah ini saham. Kita nanti akan lebih dalam mengupas saham sebenarnya. Saham itu kayak kita misalkan ikut patungan membeli perusahaan. Kita punya kepemilikan di suatu perusahaan. Ini saham. Nah, kita nanti belajar saham ini, kita akan mengenal nanti istilah-istilah dalam saham, bagaimana kita membuka rekening saham, kemudian teknik nanti berinvestasi saham, memilih saham yang tepat kayak gitu, kita akan belajar lebih jauh. Selain saham, ada juga yang namanya reksadana, teman-teman. Reksadana ini mirip-mirip juga dengan saham, tetapi kalau saham itu kita kelola sendiri, kita beli, kemudian kalau kita mau jual juga kita punya kontrol lah ya di situ. Nah, kalau reksadana ini kayak diwakilkan. Jadi ada lembaganya nanti, ada lembaga sendiri, ada manajemen reksadananya. Kita menitipkan uang kepada mereka dan mereka nanti yang milih nanti uang itu mau diinvestasikan ke saham-saham apa aja. Keuntungannya kita juga akan
reksadana ini cocok buat teman-teman yang suka cari aman ya, nggak suka mumet kayak gitu, pengen cari aman, punya uang sekian, taruh, nanti akan ada kenaikannya. Nah, mungkin kita bisa bahas juga nanti reksadana sedikit, tips dan triknya mungkin memilih reksadana yang tepat. Ada juga sekarang namanya ETF, banyak sekali ada ETF, dan ada juga crowdfunding, itu juga bisa menjadi bagian dari investasi. Jadi misalkan ada suatu perusahaan atau suatu lembaga usaha kayak gitu, mereka kekurangan modal nih. Nah, kalau mau nambah modal itu salah satu caranya ya saham tadi. Tapi kalau mereka masih awal, belum memiliki syarat yang cukup untuk masuk ke bursa pasar saham, mereka ya akhirnya akan crowdfunding. Jadi crowdfunding ini bahasa Perancisnya itu urunan. Jadi iuran ngajak orang-orang, masyarakat umum buat iuran. Misalkan mereka butuh dana 1 triliun, nah mengumpulkan orang berapa dengan uangnya berapa. Gitu. Misalkan 500 ribuan, orangnya sekitar 1 juta orang, dia akan dapat uang 5 triliun buat 5 miliar ya, 5 miliar buat pendanaan perusahaan mereka. Nah, ketika sudah untung nanti yang sudah crowdfunding nanti juga akan mendapatkan dividen, akan mendapatkan keuntungan-keuntungan juga mirip seperti saham. Cuman bedanya nggak di bursa efek penjualannya. Ada juga yang seperti itu, teman. Nah, berbicara tentang saham, kita akan lebih jauh nanti berbicara ini. Kita akan membuka rekening juga nanti macam-macam, diikutin saja sampai akhir di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Jadi ini akan menjawab juga di pertanyaan yang selanjutnya, teman-teman. Pertanyaan kita yang terakhir, yaitu tentang dari mana kita mulai berinvestasi, terutama di bidang saham ya. Yang pertama, teman-teman itu harus yang namanya mencari perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas itu perusahaan yang menerima, yang bertugas membuka rekening untuk membeli saham. Jadi saham itu dijualnya di pasar saham. Kalau di Indonesia itu dijualnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI, Indonesian Stock Exchange. Nah, saham yang dijual di sana kalau kita mau beli itu enggak tiba-tiba datang ke BEI buat beli saham, enggak, tapi kita harus lewat yang namanya perantara perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas ini ada banyak sekali. Banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cari sendiri atau di pertemuan selanjutnya juga nanti akan saya kasih tahu beberapa perusahaan sekuritas dan saya menggunakan perusahaan sekuritas yang apa. Nanti mungkin teman-teman bisa join di pertemuan yang selanjutnya ya. Dari perusahaan sekuritas banyak sekali, silahkan bisa googling, bisa baca-baca kayak gitu. Setelah kita dapat perusahaan sekuritas yang tepat, teman-teman, kita yang selanjutnya adalah mendaftar dan membuka rekening sekuritas. Ada banyak sekali perusahaan sekuritas, caranya juga semakin mudah zaman sekarang. Sekarang eranya era digital, eranya sosial media, eranya smartphone. Mendaftar rekening sekuritas itu cukup dengan HP saja sekarang sudah bisa. Jadi ada beberapa aplikasi, ada beberapa startup juga yang startup sekuritas ya, udah bisa membuka rekening, mendaftar menggunakan itu tadi, menggunakan aplikasi di Android atau di iPhone. Setelah kita mendaftar, membuka rekening, ini biasanya kalau membuka rekening sama kayak membuka rekening di bank ya, ada syarat KTP kayak gitu. Tapi nggak ada syarat deposit pertama. Nah, kalau di bank kan harus deposit minimal 50.000 dulu ya, nanti baru bisa deposit. Nah, kalau di sekuritas ini benar-benar gratis. Misalkan teman-teman daftar sekarang belum punya uang, tetap bisa. Syukur-syukur udah ada uang, langsung diisi kayak gitu. Oke, setelah punya rekeningnya top up jelas teman-teman. Untuknya sendiri sebenarnya fleksibel, teman-teman bisa start investasi dari harga Rp5.000, itu sudah bisa investasi. Tapi ya
jangan berharap saham-saham kelas kakap ya. Ini ada Antam, ada Agro BRI. Ini masih murah ini, zaman tahun berapa ini? Harganya Rp765 per lembar saham. Nah, saat teman-teman top up Rp5.000 tadi udah bisa beli saham, teman. Tapi saham-saham yang ya kelas teri lah, yang Rp50 per sahamnya. Jadi kalau kita beli satu lot 100 lembar, tinggal kalikan 100 saja, Rp50 kali 100 5.000. Itu teman-teman udah bisa beli investasi saham dengan modal Rp5.000. Nah, ini makanya buat teman-teman yang masih belum bekerja, masih sekolah, masih kuliah, itu udah bisa investasi saham ya dengan Rp5.000. Kalau idealnya dulu saya pertama kali investasi saham itu Rp150.000. Jadi kalau didolarkan ya $10 kurang lebih segitu. Jadi untuk idealnya untuk teman-teman yang pemula gitu ya, itu Rp150.000. Tapi kalau nggak punya uang, Rp50.000 udah bisa. Rp5.000 aja udah bisa. Dan yang selanjutnya adalah selamat berinvestasi. Kalau udah top up, teman-teman tinggal pilih nanti mau beli saham yang mana. Tinggal kita lihat sahamnya nanti, kinerja perusahaannya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, kemudian prospeknya nanti ke depan seperti apa. Gitu. Dan yang paling penting, ketika kita berinvestasi, kita juga harus nggak lelah untuk belajar ya, terutama investasi saham. Jadi nggak kemudian nyaman dengan keadaan sudah diinvestasikan, tapi nggak pernah dikontrol sama sekali ya, bahaya juga. Jadi tetap belajar, tetap baca-baca kayak gitu. Oke, itu saja mungkin pertemuan kita pada kali ini ya. Terus saya tutup dulu screen-nya. Oke, di pertemuan ini cuman itu yang akan kita diskusikan, tetapi nanti di pertemuan kita yang selanjutnya kita akan mencoba lebih jauh lagi nanti berbicara tentang saham, berbicara tentang sekuritas juga, berbicara tentang teknik-teknik dasar kita nanti bagaimana membeli saham. Saya juga akan menyediakan tutorialnya nanti buat teman-teman yang penasaran ya, gimana sih cara membuat rekening sekuritas gitu, dan aplikasinya apa saja. Tetap jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di episode yang kedua, di pertemuan yang selanjutnya. Salam